ibu-ibu dan bapak-bapak yang terkasih. Shalom. Rasa-rasanya sudah lama kita tidak pernah bertemu ya ibu-ibu. Karena pandemi ini sudah 1 tahun lebih kita tidak mengadakan pertemuan baik perayaan maupun pertemuan ibu-ibu KPPWJ Jemaat Mojowarno. Namun puji Tuhan pada hari ini kita bisa dipertemukan untuk merayakan atau memperingati Hari Kartini. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kami pengurus Jemaat KPPW Jemaat Mojowarno mengucapkan selamat datang, selamat membangun ibadah pada sore hari ini. Kami semua merasa senang karena ibu-ibu semua cantik-cantik pada saat ini. Kartini-Kartini masa kini. Kenapa kita memperingati Hari Kartini pada saat ini? Karena sosok ibu kita Kartini adalah pahlawan bagi kita semua. Pendobrak bagi kaum ibu untuk bisa sejajar dengan kaum bapak. Dan acara pada sore hari ini kita memasuki pembukaan. Yang kedua nanti masuk di dalam ibadah. 3 sambutan dari koordinator bidang persekutuan yaitu Bapak Rudi. Dan yang acara selanjutnya adalah pengundian door prize. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini mari kita awali ibadah memperingati Hari Kartini dengan menyanyikan Mars Wanita GKJW. Dipersilakan Bu Titu untuk memimpin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memasuki ibadah Kartini pada sore hari ini. Namun sebelum bersama-sama kita lanjutkan, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan karena kasih setianya. Saat ini kita dipertemukan dalam ibadah Kartini. Mari bersama-sama kita masuk dalam ibadah pada sore hari ini. Ibu bapak dimohon untuk bangkit berdiri.
Ibadah Kartini saat ini kami alaskan di dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kiranya kasih dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyertai dan menemani kita semua. Amin. Tema ibadah yang menjadi dasar pada sore hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat 16 sampai ayat 17 yang demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Ibu bapak dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 353. Kita pujikan ayat pertama dan yang kedua, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh
Sungguh di sore hari yang indah ini kita patut mengucapkan syukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk menerima panggilan Tuhan masuk dalam ibadah Kartini. Namun kita perlu menyadari bahwa di dalam kita membangun ibadah, kita tidak akan mungkin membawa hidup kita yang bersih, namun kita membawa segala dosa dan kesalahan kita semua, karena kita yakini bahwa dalam kehidupan kita banyak sekali tingkah laku dan perbuatan kita yang menjadikan kita jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, agar ibadah yang kita bangun bersama pada sore hari ini berkenan di hadirat Tuhan, mari bersama-sama kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Terlebih kita juga menyerahkan dosa dan kesalahan kita agar semuanya diampuni oleh Tuhan. Kita menyerahkan dosa dan kesalahan kita melalui litani pengakuan dosa. Mari kita masuk dalam panggilan pertobatan. Engkau menciptakan kami dengan keadilan. Namun seringkali kami tidak menghidupi, bahkan membuat kehidupan semakin gelap. Kita hidup bukan karena diri kita, melainkan karena kemurahan dan berkat Allah. Ingatlah kemuliaan Allah Bapa sebagai awal dan tujuan kita di dalam dunia ini, dan Kristuslah sebagai awal dan akhir bagi kita semua. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, jikalau kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita secara tulus di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengampunan dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan yang terambil dari Roma 6 ayat yang keempat, ibu bapak dimohon untuk bangkit berdiri. Roma 6 ayat 4. Bagi kita yang menyesali segala keberdosaan diri, dengarkanlah berita anugerah yang demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam kehidupan yang baru. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita akan menerima roti hidup yaitu firman Tuhan yang akan kita baca dari Injil Matius 28 ayat yang pertama sampai yang ke-10, mari kita dasari dengan kita bersama-sama berdoa mohon hikmat Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya supaya firman ini boleh menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan rohnya yang kudus, kami sungguh mengucap syukur Bapa. Kami boleh merasakan kasih anugerah kesetiaan-Mu yang luar biasa. Sampai hari ini kami boleh dalam keadaan selamat. Kami percaya Tuhan bahwa semua ini adalah karena kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Jika kami melihat siapakah kami Tuhan, Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Bahkan Engkau perkenankan kami untuk boleh menjadi alat-Mu untuk belajar melayani-Mu. Ini semua bukan karena kebaikan kami, bukan karena kepandaian dan kekuatan kami, tapi karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kehidupan kami tidak sia-sia begitu saja,
tetapi benar-benar boleh kami rasakan, kami terima, dan kami lakukan menjadi saksi-Mu di dunia ini. Tuhan, kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia yang seringkali melanggar perintah-Mu. Kami melakukan dosa di hadapan-Mu. Untuk itu ya Tuhan, ampuni, bersihkan kami, layakkan kami, supaya firman yang boleh kami baca bersama benar-benar boleh menguatkan iman dan percaya kami. Kepada Ibu Hidayah Jatining Tias yang akan melayani-Mu, menyampaikan firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus berkarya, agar firman-Mu benar-benar itu kehendak-Mu yang terjadi. Ini Bapa, doa dan permohonan kami menyerahkan ibadah kami pada sore hari ini dari awal sampai akhirnya hanya di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Matius 28 ayat yang pertama sampai yang ke-10, demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Berbahagialah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Sebelum bersama-sama kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita menyanyikan kembali dari Kidung Jemaat nomor 53, ayat yang pertama, "Tuhan Allah telah berfirman." Tuhan
bersama-sama pembacaan riwayat Kartini. Riwayat Ibu kita Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879. Putri dari Bupati Jepara yang bernama Raden Mas Sosro Diningrat dan Ibu M. Ngasirah, anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari saudara sekandung, beliau merupakan anak perempuan tertua. Karena ayahnya seorang terpandang, maka Raden Ajeng Kartini diberi kebebasan bergaul bersama orang-orang Belanda, serta mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Raden Ajeng Kartini bersekolah di ELS sampai usia 12 tahun. Dari sekolah itulah Raden Ajeng Kartini mulai belajar sendiri dari membaca dan berkorespondensi dengan teman-teman perempuan Belanda. Surat-suratnya dikumpulkan dalam sebuah buku yang berjudul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Di dalam surat-suratnya itu, Raden Ajeng Kartini mencurahkan isi hatinya tentang ketidakadilan yang dialami perempuan Jawa, yang dirasakannya, dan beberapa hal tindakan yang sifatnya merendahkan martabat kaum perempuan. Kartini muda belia dinikahkan dengan Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgihjoyo Adiningrat sebagai istri ketiga. Dari pernikahan itu, beliau dikaruniai seorang putra pada tanggal 17 September 1904 dan diberi nama Raden Mas Susalit Joyo Adiningrat. Pada tanggal 17 September 1904, Raden Ajeng Kartini menghembuskan nafasnya di usia 25 tahun setelah beberapa hari melahirkan dan dimakamkan di Desa Bulu, Rembang. Jasa beliau pada kaum wanita Indonesia patut kita hargai, karena perjuangannya lah wanita Indonesia mempunyai kedudukan yang setara dan sejajar dengan kaum pria dalam sepak terjangnya membangun bangsa dan negara. Demikian tadi pembacaan riwayat Raden Ajeng Kartini. Tersebutlah para wanita dengan gaya hidup mereka. Wanita yang hidup dengan kemewahan, wanita yang hidup dengan sesuka hati mereka, wanita yang belum bisa menunjukkan kodrat dan jati diri sesungguhnya, dan wanita yang belum bisa menghargai dirinya sendiri. Demikian kisahnya. Biar nggak kayak noni-noni Korea. Kita kan orang kaya. Oh, orang yang bersosialita. Iya, sebentar. Ini dulu belinya ini di Korea. Saya kayak noni-noni Korea ini ya. Oh, para remaja itu kalau lihat ini jengwiwit
semua lihat sepatu saya karena ini memang belinya di Korea. Oh, enggak percaya lah ngono. Percaya, Bu. Itu jenengan kelihatan kayak Bu Marlence yang dari Jepang. Hah? Jangan dekat-dekat, Bu. Itu ada pramuria ke sini. Aduh, kalau begini nih saya jadi susah ini. Enggak tahu. Jangan deket-deket. Iya. Kamu jangan deket-deket aku ya. Sana jauh-jauh. Loh, waktunya malam ngelembar. Biasa, Bu. Ada masalah. Itu kan pramuria. Ada masalah. Ya jelas dong. Kamu tidak baik. Kenapa? Aku tidak mau berteman dengan kamu. Banyak dosa. Beginilah orang yang tidak sekolah mesti dibully. Itu Kamu dia. tahu, aku sama Bu Marlence ini lulusan dari Singapura. Aku sing ngecek. Bu Gak Marlence peduli. ini S2 loh. Sebentar. Mau jadi S3. Saya itu ndak bisa sekolah karena ndak punya biaya. Saya itu ndak punya barang yang bisa dijual. Jadi saya menjual diri. Hah? Macam begini dijual? Payu piro? Amit-amit. Loh, tak diskon. Biasanya kan 200. Musim corona jadi 100 ngeblek dhewe. Ampun Oh, Tuhan. ya ampun. Sebentar. Sampean punya teman tah yang mau beli? Loh, macam ini saya harus nawakno. Loh, Wes. mestinya sampean itu punya mami-mami itu. Loh, sudahlah. Sing penting sampean punya teman. Aku Jangan dipromosikan. digombol. Nek gak Biarkan. gelem 100, wis lawe ngeblak dhewe. Jangan nanti payah suami-suami kita. Ya. Suaminya siapa? Ambil. Mami, Mi, aku dibully Mi. Loh, Bu, itu loh, Bu. Apa itu? Mbok-mbokane, Bu. Ya Tuhan. Wah, aduh, biasanya gini nih. Saya itu medeni. Belum saya sudah merinding. Katanya lo gini, mesti punya induk semang. Mbok-mbokane, Lah Bu. podo ya mbak Dermo ya. Wah, Katanya gitu sampai di lokma itu loh sama yang merah itu. loh, memang Mami tamak. Ngapain sih kalian ini? Loh, keterlaluan. Sekarang ini wanita kok. Maaf. Wanita jenengan pakai alat. Loh, kan itu bekerja buat makani anak ya. Terus anaknya siapa ya makani? Coba kalau Loh, tidak kan masih banyak pekerjaan yang lain. Masih banyak bidang-bidang pekerjaan yang lain. Memang keterlaluan. tapi enak kerja gitu. Loh, anjane keterlaluan. Loh, Aku yo iso. ayo. Loh, keterlaluan zaman segini. Jangan deket-deket orang-orang seperti Loh, itu, Bu. apa mau saya foto terus saya masukkan radar? Bu Marlence, jangan deket-deket orang seperti apa-apa itu, ya. nanti ketularan. Lah, biar tambah laku. Loh. Kita kan cantik cantik ya. Loh. Loh. Wah. Loh, keterlaluan memang. Sekarang emansipasi wanita, bukan terus emansipasi wanita. Sik tak tutuhne dhisik. Iya. Iya, Tapi aku kan juga punya. Nah, emansipasi wanita. Nah, Payah nek ngene Tapi iki. kan itu hasil yang tidak baik. Ki, teko Singapura. Iya. Enggak apa-apa lah. Kamu kalian itu kerja yang baik-baik. Kita kan yang agak enggak baik ya. Agak. Loh, jangan memperhitungkan untung dan rugi. Untung tok sampai niku. Oh iya jane yo. Enake. Loh, enggak begitu. Itu merendahkan harkat dan martabat wanita. Iya, wis ngerti. Tapi piye meneh? Aja cedek-cedek ngadoh, engko ketularan. Nah, Piye meneh? Ora ono li anu penggawean sing kena yo. Nah dadi ngono tok. Piye meneh? Iya. Loh. Aduh.
Iya. Ya. Ada apa Bu Guru? Bu Guru Ada SMA. baik. Loh, sampean bukan muridnya ini ta? Ada SMA orang Negeri baik. Ngoro. Oh, gak sekolah. Bukan. Aku tadi loh, Mirip. dari sana itu dengar kok rame-rame itu ada apa ya? Wes satu-satu dulu, satu-satu dulu. Dibully sama orang cantik-cantik itu loh, dibully ya. Katanya Oh, Ya, katanya ayo, tidak nanti baik. diunggah di Kerja golek enake. Terus ya apa? Kerja golek enake. Iya. Sing gampang-gampang. Kakinya. Jarene Gak ngatur sing geger. entek-enteki. Bapak-bapak. Mereka kan butuh Ini ya. pakai bluetooth loh, ini pakai bluetooth. Nek ancene gak kepin bapak-bapake digodho Mbak Prati, ya iku wadono etalase ae. Ya Bu, padha ana etalase cek gak tak butuh. Aja ngono ae diruwakno nek ono ngomong. Ada apa sih? Ada apa? Tapi aku rada sungkan nek kok ya sembarang kalire gemebiar ya. Duh, Kita kan orang kaya. Tapi kenapa sih kalau orang kaya bermartabat kok rame-rame dengan orang kecil kayak gini? loh, Bu, saya jadi besar sebesar ini karena usaha saya sendiri. Lah kenapa mesti dibagi? Kenapa mesti untuk seneng-senengku dhewe po? Iya. Sudah cukup. Aku ya melok selfie lah. Iki ngono selfie nduk ngene air terjun gua Wes. golo-golo. Sekarang ayo mendekat. Gapi wong padha wedoke padha sewekane masih iki seweke welek ngono ya sewek. Lho ya nguri ae. Jeng ayo dulu. Coba. Bulana. Heeh. Enak. Nama saya Lence. Oh, iya, Malince. Mari dekat dengan saya. Saya enggak apa-apa, saya sudah jinak kok. Ya. Nah, adik-adik. Iya Bu. Iya. Loh, setua itu kok adik, mami. Oh iya, enggak. Dalam Tuhan enggak boleh mami-mamian gak ilok. Dek ya, dengarkan saya ya. Ya, Bu. Kenapa sih kok tadi dimarah-marahi, dibully-bully? Ya karena pekerjaan kita itu loh Bu. Mereka nggak suka karena suaminya sering kita goda. Tapi tadi sudah saya suruh masukkan etalase kok. Yo. Kanggo ae dibuka, ditokno. Nah tak temu. Iya. Nah, coba wes. Amit-amit jabang bayi lanang wedok mandek-mandek nduk kuno. Kamu pernah dengar Raden Ajeng Kartini enggak? dengar tapi gak kenal. Dengar tapi gak kenal. Ya. Nah, itu kalau sekolah pas ngantuk. Ya, nek gak ke belakang paling ya. Iya. Oh, gak sekolah tambahku Lena. Nah, Bu Lincet ya, gak sekolah ya kasihan ya. Nah, pernah dengar Mami? Pernah tapi nggak tahu sejarahnya. Oh, tak ceritani. Ibu kita Kartini itu putri yang mulia, Harum namanya. Ibu kita Kartini itu loh, pertamanya namanya Harum. Apa nih Harum Inti ya? Kartini. Coba. Kita kan juga harum, makanya banyak kumbang datang. Raden Ajeng Kartini. Yo, Ya tahu, bukan sekolah. Siapa sih? Raden Ajeng Kartini adalah Hayo siapa? Karo. Harum namanya. aku gak medeki, ngerti. Kok iku? Waktu diajar dulu ke belakang ya. Enggak, Ya, Bu. Aku tahu. Kelihatannya ada mentereng tapi nggak tahu Kartini. Loh. Kartini Tahu itu aku. emansipasi Wong aku wanita, sekolah. Bre. Ya iku mau. Iya. Lah iya. Bener. Itu ya bener, itu ya gak patek salah. Nunuk. Saya tahu. Iya. Ibu kita Kartini pahlawan emansipasi kaum wanita, Oke. mengangkat derajat kaum wanita. Oke. Makanya saya tak angkat-angkat dewe derajatku. 100 untuk Marlince. Nah, dengar ya, Raden Ajeng Kartini itu sudah berjuang dengan sekuat tenaga untuk mengangkat harkat martabat manusia. Nah, kalau bukan jenengan-jenengan sendiri yang menghargai diri kita, siapa yang akan menghargai? Ya, nah, jadi harusnya carilah pekerjaan yang halal, pekerjaan yang bermartabat, ndak sulit. Ini loh pinter masak, talenta itu. Iya, loh. Loh, sebenarnya ya terus diser-ser
ngene iku lho di-share. Tapi kalau saya enggak mau nge-share, nanti derajat saya jadi turun, nanti ada wajahmu. Ah, ngono. Masa sih? Iya. Kalau bukan wanita yang memperjuangkan wanita, siapakah yang akan memperjuangkannya? Gitu, Kak. Iya. Umpama sekarang Bu Guru, ya. saya itu enggak tahu aku namamu. Kenalan dulu, kenalan. Bosmu. Tidak kenal maka tidak saya. Pantesan ponian tas punggung Dora. Umpama ya. Dorawati ini ya. Masakannya saya share lewat akun saya. Ya. Saya ikut-ikutan itu enggak ya? Itu dong, saya ditolong. Loh, enggak gitu. Nanti itu Pak itu gini. Marlena kok malih iku bakulan gitu. Ndak, enak nek bakulan. Lah nek ngene Marlena kok bolone Dora. Bapak paling belakang itu kan sudah kenal. Nah, gini ya. Jadi di sini tadi sudah ada titik temu. Ini ya, Dora mau membuat usaha masak. Nah, Bu Marlince ini mau menyediakan modal dan akunnya. Bagaimana? Terima kasih. Iya. Nah, dengan demikian kita akan menghargai diri kita. Jadi perjuangan Raden Ajeng Kartini tidak akan sia-sia. Dan kalau kurang berkembang lagi itu di Desa Mojowarno itu ada UMKM. Ayo, sekarang kita belajar ke sana untuk mengelola usaha. Tapi sebelumnya coba lihat itu di sana. Ibu-ibu GKJW Mojowarno sedang berkumpul di gereja. Mau apa ya kira-kira? Mari kita ke sana bersama-sama. Hari Kartini ya. Iya. Oh iya. Mari kita ke sana. Tolong. Loh, kenapa? Ya Tuhan, mari kita saling tolong menolong. Saya kan sudah dikasih modal. Iya. Ditinggal. Nggih, demikian tadi fragmen singkat yang menceritakan bagaimana kehidupan para wanita sosialita dan para wanita yang belum bisa menghargai diri sendiri. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau tadi Ibu bapak Mirsani begitu bermain perannya sebagai wanita, baik itu wanita yang memiliki pendidikan yang tinggi, wanita kaya, wanita yang taraf kehidupannya menengah ke atas, demikian juga wanita yang mungkin belum bisa menghargai dirinya sendiri. Ada sebuah pertanyaan untuk kita semua, terutama untuk ibu-ibu. Apa sih sebetulnya tugas dari wanita? Atau apa sih sebetulnya tugas dari perempuan? Kalau kita lihat tadi fragmennya begitu, ada yang sepertinya hanya hidupnya berfoya-foya. Lalu apa sih sebetulnya tugas perempuan? Monggo, yang merasa menjadi wanita atau perempuan mulai dari kecil sampai sekarang, masak, nopo malih, macak. Biasanya sing umum niku mesti masak, apalagi manak, napa malih, macak, dan masih banyak lagi tugas-tugas sebagai seorang perempuan atau wanita. Seringkali memang wanita itu identik dengan kata masak, macak, manak. Kalau mungkin bapak-bapak yang kita tanya, dos pundi bapak-bapak, apa sebetulnya tugas perempuan atau wanita? Panjenengan sudah mendampingi istri selama bertahun-tahun, tentu hafal tugas dan perannya. Napa Mbah Kung, Pak Rudi? Melayani sing dos pundi? Melayani menyiapkan makan, melayani menyiapkan kopi, semuanya. Nggih.
Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa memang sepertinya tugas dan peranan perempuan atau wanita itu hanya terkekang tugas di dalam rumah tangga saja. Tidak ada tugas keluar. Tadi di belakang Mbak Kung, Pak Rudi sudah menyampaikan, ya masak, ya melayani itu banyak ya. Melayani masak, membuat kopi dan lain sebagainya. Saya tidak menyebutkan yang lainnya. Nah, itu adalah salah satu wujud atau salah satu bukti memang sepertinya wanita itu tidak memiliki tugas apa-apa. Tugasnya hanya di dalam keluarga saja. Tidak ada tugas yang lain. Nah, itu hanya sebuah ilustrasi atau gambaran yang saat ini memang kenyataannya demikian. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, pada Matius 28 ini menceritakan bagaimana peran wanita, khususnya Maria Magdalena bersama dengan Maria-Maria yang lain. Dalam bacaan tadi dikisahkan Maria Magdalena beserta dengan Maria-Maria yang lain datang ke kubur Yesus untuk melihat, menyaksikan ketika Tuhan Yesus sudah bangkit. Ternyata Maria Magdalena beserta dengan Maria-Maria yang lain sudah melakukan pekerjaan atau mengamati bagaimana Tuhan Yesus mulai sebelum mati disalib lalu dikuburkan kemudian bangkit kembali. Nah, itu seakan-akan juga menunjukkan bahwa tugas wanita hanya seperti itu saja. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, selain itu dalam perikop ini juga menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengangkat derajat kaum wanita. Yang tadi disampaikan bahwa Maria Magdalena salah satu contoh wanita yang berperan dalam pelayanan Tuhan Yesus. Nah, kisah pelayanan Tuhan Yesus selama ini lebih diidentikan dengan pemaknaan wanita. Jadi kisah pelayanan Tuhan Yesus ini identik dengan pemaknaan wanita. Digambarkan dengan pemaknaan wanita. Semuanya ada keterkaitannya dengan wanita. Mungkin kita sudah hafal. Salah satu di antaranya pemaknaan wanita yang dipakai alat untuk Tuhan, untuk memberitakan kemuliaan Tuhan adalah ada kisah perempuan yang sakit pendarahan selama sekian tahun. Ada kisah perempuan Kanaan. Ada kisah perempuan yang meminyai kaki Yesus. Ada perempuan-perempuan saudara Yesus. Bahkan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus juga disaksikan oleh para wanita. Terlebih-lebih Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain adalah wanita yang mendapati kubur Tuhan Yesus sudah kosong dan mendapati Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mengapa di dalam pelayanan Tuhan Yesus ini selalu dikisahkan atau diidentikan dengan pemaknaan perempuan? Karena Tuhan memiliki tujuan untuk mendobrak derajat dan martabat kaum wanita. Apalagi pada zamannya bangsa Israel, wanita-wanita memang hanya bertugas untuk urusan di dalam saja. Bahkan tadi ketika kita sharing sedikit, kita juga telah menyampaikan, ternyata banyak yang menyampaikan memang tugas wanita itu hanya sebatas di dalam saja. Dengan pemaknaan wanita ini Tuhan Yesus ingin sekali mendobrak agar harkat dan martabat wanita tidak direndahkan. Makanya ada banyak kisah Tuhan Yesus untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan Yesus itu dengan pemaknaan para wanita-wanita yang sakit, yang meminyai dan lain sebagainya. Nah, itu tujuannya adalah itu. Kemudian di sore hari ini kita bersama-sama merayakan perayaan Hari Kartini. Tentu kita juga paham
Apa sih sebetulnya manfaatnya kita merayakan Hari Kartini yang selalu kita rayakan setiap tahun, setiap bulan April. Dimanapun kita berada sebagai wanita, kita selalu merayakan Hari Kartini. Apakah sekedar rutinitas saja, sawangane gak pantes lek wedok gak merayakan Hari Kartini? Apakah hanya demikian? Tentu kita sudah tahu perjuangan Kartini yang luar biasa, yang juga seperti Tuhan Yesus ingin mendobrak harkat dan martabat wanita agar sejajar dengan pria. Bagaimana kita bisa mengetahui Raden Ajeng Kartini dengan perjuangannya yang gigih, dengan keberaniannya, dengan prinsip optimisnya, ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita wanita ini sebetulnya bisa sederajat dengan para kaum pria. Agar tidak lagi ada kalimat yang mengatakan wanita sejak dulu dijajah pria. Itu zaman dulu. Sekarang boten nggih? Boten nggih. Itu adalah salah satu tujuannya. Kita bisa mengenang beberapa teladan dari Raden Ajeng Kartini untuk memperjuangkan kita para wanita agar kita sederajat sama dengan kaum pria. Mungkin ibu bapak sudah sangat paham. Jadi Raden Ajeng Kartini ini memiliki keberanian untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sebetulnya wanita ini mampu, kemampuannya sama dengan para pria. Kemudian teladan yang bisa kita petik dari kisah perjuangan Kartini yang kedua adalah Raden Ajeng Kartini memiliki sifat kesederhanaan. Jadi di dalam memperjuangkan harkat dan martabat wanita itu, Raden Ajeng Kartini tidak membawa kemewahan, tidak membawa latar belakangnya, tetapi membawa keberanian untuk menunjukkan kesederhanaannya. Kalau tadi dikisahkan dalam fragmen tadi nggih, ada wanita-wanita atau perempuan yang seakan-akan tugasnya menjadi wanita berkelas, wanita yang melakukan tindakan sosial tingkat tinggi dengan barang-barang yang mewah dan lain sebagainya. Demikian juga ada wanita yang merasa dirinya tidak mampu untuk hidup kalau tidak merendahkan harga dirinya. Kenapa harus demikian? Raden Ajeng Kartini sudah menunjukkan, sudah memberikan pembelajaran kepada kita bahwa kita sama sederajat dengan kaum pria. Mengapa kita harus merendahkan diri? Itu yang kita petik dari pembelajaran ini. Demikian juga kita bisa memetik dari bagaimana Raden Ajeng Kartini itu bisa menjadi inspirasi bagi semua orang. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengar sebuah ungkapan kalimat, di belakang kesuksesan seorang suami ada istri yang selalu mendukung atau menyemangati. Napa ngoten? Ini adalah sebuah inspirasi yang juga ditunjukkan, diajarkan oleh Raden Ajeng Kartini. Itu menunjukkan perjuangan-perjuangan Kartini yang luar biasa. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, demikian juga firman Tuhan pada saat ini. Tuhan telah mengajarkan kepada kita, Tuhan telah memilih kita untuk menjadi Kartini Kristus. Oleh sebab itu, jika kita sudah terpanggil menjadi Kartini Kristus, maka kita harus bisa menampakkan keberanian kita dimanapun kita berada, baik di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam berpelayanan, dimanapun kita berada. Menunjukkan keberanian berarti dalam titik yang positif. Bukan berarti setelah mengikuti ibadah ini lalu kita mengingat lagi perjuangan Kartini. Oh, kita sebagai kaum wanita harus berani. Nanti ketika kita sampai di rumah lalu suami
atau ayah kita atau kaum pria yang ada di rumah kita lalu mengatakan, "Bu, Mah atau Dek dan lain sebagainya, tolong gawe no kopi po. Aku iki wanita Kristus misalnya. Aku iki harus berani misalnya, gawe dhewe umpamanya. Mboten mengkaten nggih, Ibu-ibu. Jadi keberanian yang dimaksudkan adalah keberanian yang positif. Bagaimana kita bisa menunjukkan keberanian dalam berpelayanan, menjadi wanita yang sukses dan lain sebagainya. Nah, demikian juga ketika Tuhan telah memanggil kita menjadi Kartini Kristus, kita juga harus memiliki kesederhanaan. Tidak harus ketika kita melayani Tuhan dimanapun kita berada dengan segala kemewahan kita, namun dengan segala kesederhanaan kita. Dan yang terakhir, bagaimana kita menjadi wanita atau menjadi Kartini Kristus, bagaimana kita bisa menjadi inspirasi dalam berpelayanan dan dalam bergereja. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita menghayati apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai Kartini Kristus yang luar biasa. Sebagai wanita, kita bersama-sama dengan kaum pria atau kaum bapak berpelayanan dan bergereja. Demikian juga kita harus meneruskan perjuangan Kartini, selalu mengenang apa yang diperjuangkan Raden Ajeng Kartini agar kita menjadi wanita yang tidak lagi minder, menjadi wanita yang sama sederajat dengan kaum pria. Selamat menjadi Kartini Kristus, Tuhan menyertai langkah kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Terima kasih, kita akan dengarkan sebuah kur dari ibu-ibu GKJW Jemaat Mojoarno dengan judul Terima Kasih 1000. Dipersilakan. Oh
bersama-sama kita mengumpulkan persembahan sebagai wujud nyata ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 403. Kita pujikan ayat yang pertama sampai selesai. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Kembali Tuhan Yesus, sore hari ini kami menghadap kehadirat-Mu. Sungguh kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena kasih setia-Mu. Pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah Kartini dari awal hingga hampir berakhir. Kami boleh melakukannya dengan lancar dan penuh sukacita. Kami mengakui bahwa semua itu bukan karena kekuatan kami pribadi, namun kami meyakini bahwa semua itu karena kasih setia dan pertolongan Tuhan. Segala kekurangan dan dosa yang kami lakukan sepanjang kami membangun ibadah, kami mohon ampunan. Kami juga mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan telah berfirman kepada kami sore hari ini. Biarlah firman yang sudah kami dengar bersama boleh kami tempatkan di dalam hati kami yang paling dalam. Terlebih mampukan kami untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih jikalau Engkau sudah memilih kami sebagai Kartini-Kartini Kristus. Biarlah Tuhan mampukan kami agar sebagai Kartini Kristus yang Engkau pilih, kami boleh menyemarakkan pelayanan di jemaat-Mu khususnya di Mojoarno. Kami boleh Engkau mampukan
untuk bersama-sama dengan pelayan-pelayanmu di Jemaat Mojoarno membangun GKJW Mojoarno. Tuhan Yesus, di tengah-tengah ibadah ini kami juga mengumpulkan persembahan sebagai wujud nyata ucapan syukur kami karena Tuhan telah memberkati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah memberikan berkat rumah untuk kami bisa berteduh, pakaian, makanan yang boleh kami makan setiap hari. Terlebih Tuhan berikan kami berkat kesehatan dan masih banyak berkat lagi yang tidak bisa kami hitung dengan jari. Sungguh kami merasakan begitu luar biasa luar biasa kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami wujud nyatakan ucapan syukur kami dengan persembahan ini. Biarlah Tuhan berkati persembahan ini sehingga boleh kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa terkhusus untuk pengurus KPPW Jemaat Mojoarno yang dalam hal ini sudah merencanakan untuk mengadakan ibadah dalam rangka memperingati Hari Kartini. Terima kasih jikalau Engkau sudah menyertai mulai dari persiapan hingga boleh terlaksana sampai hari ini. Dan di tengah-tengah ibadah ini kami juga teringat kepada ibu-ibu Jemaat Mojoarno yang belum bisa bersama-sama dengan kami, apapun yang menjadi permasalahan dan kendala mereka, kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai mereka. Jadikanlah mereka Kartini-Kartini Kristus seperti Tuhan yang telah memanggil kami yang ada di sini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa khusus untuk para wanita atau peran perempuan dalam kehidupan berkeluarga sebagai pewarta kebangkitan Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami sebagai sarana untuk mewartakan kebangkitan-Mu. Demikian juga kami berdoa sebagai perempuan yang memiliki peran kehidupan bersekutu sebagai pewarta kebangkitan Tuhan, sebagai pewarta dalam bergereja, terlebih peran perempuan dalam masa pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memampukan kami dalam setiap pelayanan kami. Kami juga menyerahkan keluarga kami masing-masing hanya di dalam tangan kuasa Bapa. Kiranya Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk kaum bapak yang senantiasa mendampingi dalam kehidupan kami, baik berkeluarga maupun berkeluarga bergereja. Tuhan, mampukan kami untuk bisa berjalan sejajar dan selaras agar bisa sepaham melayani Engkau. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta beserta dengan utusan sidang majelis daerah yang saat ini juga mempersiapkan diri untuk mengikuti sidang bahkan sudah melaksanakannya. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka semua agar tugas dan tanggung jawab yang diembannya boleh terselesaikan hanya karena kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus, di tengah-tengah ibadah ini kami juga teringat untuk panitia, unduh-unduh panitia GPK yang juga mempersiapkan dalam melanjutkan tugas dan tanggung jawab berpelayanan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Dan setelah selesai kegiatan ibadah ini nanti kami akan undur diri dari hadapan-Mu. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, melanjutkan perjuangan kami masing-masing. Sertailah kami dalam perjalanan hingga kami boleh sampai di rumah bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi dengan penuh sukacita. Demikian Tuhan Yesus, seru doa kami yang jauh dari sempurna. Seluruhnya hanya kami alaskan di dalam satu nama yang terindah, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita sudah bersama-sama melaksanakan ibadah Kartini. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita tanamkan dalam benak dan pikiran kita. Mari kita menghayati dan mengimani kebangkitan Tuhan. Tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita bahwa kita sebagai Kartini-Kartini Kristus harus mampu menjalankan panggilan ini dalam bergereja. Kita bersama-sama akan mengakhiri dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 426 ayat yang pertama. Kita harus membawa berita. Ibu Bapak dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Kiranya kasih dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai dan memampukan kita untuk menjadi pewarta kebangkitan Tuhan dengan ikut berperan dalam setiap lini kehidupan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Demikian Ibu Bapak, ibadah perayaan memperingati Hari Kartini sudah kita bangun bersama-sama. Dan kita akan menginjak acara yang berikutnya. Kita akan menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini yang akan dipimpin oleh Ibu Titur. Putri sejati
Tuhan.